Baik, di sini sudah menunjukkan kurang lebih ada 11 orang yang masuk ke dalam room saya. Saya akan mulai saja kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Salam bahagia. Alhamdulillah. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Dan di pertemuan yang keempat, kalian akan mengerjakan soal kuis, di mana saya akan bagi dalam beberapa soal. Dan di dalam soal kuis tersebut, kalian harus mengirimkan alamat URL untuk pembuatan blogspot. Dan materinya sudah saya share di Google Classroom. Jadi kalian tinggal membuat blognya saja, isi blognya bebas. Yang pasti takut apa yang kalian butuhkan. Karena apa? Karena seperti yang saya bahas di awal, di mana SIM atau sistem informasi manajemen ini adalah bagaimana kalian bisa memproses apa yang telah diinput. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi ada beberapa komponen yang terdapat dalam SIM. Tempo hari saya sudah menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen ini berarti terdiri dari beberapa bagian, di mana ada proses memanage, di mana manajemen itu sendiri adalah proses mengelola, mengatur, merencanakan bagian dari 6M yang ada dalam perusahaan. 6M apa saja yang ada dalam perusahaan? Minggu yang lalu sudah saya bahas. M yang pertama man, M yang kedua material, method, mesin, money, dan market. 6 hal ini dikelola oleh beberapa bagian yang berbeda. Di dalam market terdapat customer service. Di dalam market terdapat produk, terdapat price, terdapat place, terdapat promotion, terdapat people, terdapat proses, dan terdapat physical evidence. Semua itu adalah bagian dari bagaimana marketing mengolah produknya
atau barang jualannya, baik itu produk barang atau jasa, untuk dapat dikenal oleh calon konsumennya. SIM haruslah bisa mengelola ini semua. Di dalam SIM berarti kita mengolah laporan yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada laporan yang berupa real time. Ada laporan yang berupa ad hoc. Ada laporan yang terjadwal. Salah satunya adalah laporan dari CRM. Tempo hari saya mencontohkan bagaimana laporan dari bagian customer service yang dikelola sebagai input untuk masukkan laporan yang diproses berapa banyak dia melayani customer dalam satu hari. Kemudian, apa saja komplain yang paling banyak yang disampaikan kepada customer service tersebut. Dituliskanlah nama pelanggannya siapa. Dituliskanlah laporan yang disampaikan oleh customer tersebut apa. Tanggal berapa kejadiannya. Sampai nantinya terbentuk suatu aplikasi. Oleh karenanya, untuk kalian memudahkan, saya menginginkan kalian membuat blogspot supaya bisa menampilkan, misalnya kalau kalian di bagian pemasaran, ya kalian buatlah isi blog itu, isinya adalah produk kalian. Manfaatnya apa? Ada yang sudah masuk ke saya, dia membuka usaha penyewaan pakaian. Penyewaan pakaian yang dipergunakan oleh pengantin. Ini contohnya. Kalian boleh lihatlah, boleh browsing. Dan saya mencontohkan lagi, ketika kita memproses data, ada beberapa komponen dalam sistem informasi. Kalian boleh lihat ke slide share yang sudah saya tampilkan di malam hari ini, di mana komponen sistem informasi yang terdiri dari komponen yang disebut blok bangunan. Beda blok maksudnya bukan blogger, tapi blok bangunan atau building block. Yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, ke-6 blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Kemarin saya sudah mengungkapkan bahwa semua yang kita proses dalam sistem informasi manajemen, keluarannya atau outputnya akan dipergunakan oleh 3 level yang ada dalam manajemen. Entah itu top level, entah itu middle level, entah itu low level, atau bahkan staff. Semua blok ini saya tuangkan dalam gambar, maka akan muncul seperti ini. Output blok, produk dari sistem informasi, adalah keluaran yang merupakan informasi berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Di mana terdapat basis data, terdapat kendali, terdapat output, dan terdapat input. Pada intinya, ketika kita berbicara mengenai sistem informasi manajemen, maka kita akan melihat proses ini yang terlihat dalam gambar. Input, proses, dan output. Semua ini akan terlihat dan akan dipergunakan dalam sistem informasi manajemen. Sekali lagi, input, proses, dan output. Terlihat dalam gambar seperti ini. Input, proses, dan output. Yang tadi saya katakan bahwa ada 6 blok. Blok keluaran. Di mana input blok
mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode atau cara dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan dapat berupa dokumen dasar. Jadi dalam blog yang kalian akan buat, ini harus mencakup semua di mana nanti keluarannya menjadi informasi. Sedangkan model blog ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Saya akan mencontohkan ketika kita membuat blog model, kalau misalnya yang membutuhkan informasinya adalah bagian HRD, tentu kita akan menginput data. Bagian HRD biasanya dia akan mencari siapa calon karyawan yang bisa menempati satu posisi. Oleh karenanya, inputannya adalah nomor, nama pelamar, posisi pelamar, posisi yang dilamar, diterima atau ditolak. Posisi pelamar, nama pelamarnya sebut saja A, posisi yang dilamarnya sales, posisi yang dilamar kedua adalah HRD, posisi yang dilamar kedua adalah SPV, posisi yang dilamar kedua adalah manajer. Ini adalah salah satu contoh ketika bagian HRD dia menginputkan data untuk mengisi posisi-posisi, mohon tidak mencoret-coret slide. Evi, Christine, kasihan yang lainnya. Anda mencoret itu nanti saya susah untuk menjelaskan lagi. Oke, jangan diulangi lagi ya. Kalau misalnya posisi sales, nama pelamar A dia diterima, kita kasih angka 1. Kemudian di bagian HRD, pelamar B dia ditolak, kita kasih angka 2. Kemudian posisi SPV C, kalau dia diterima, kita kasih posisi 1 lagi. Manajer, kalau diterima, 1 lagi. Untuk selanjutnya, kita beri keterangan di sini. Keterangan 1, diterima, 2, ditolak, 3, cadangan misalnya, kalau diperlukan cadangan. Kita tambahkan saja, bisa jadi dia ditolak, bisa jadi dia diterima, berarti posisinya di 3. Nah, data seperti ini akan kita munculkan nantinya ketika di bagian HRD. Kenapa? Karena dia menyangkut data pelamar yang masuk ke suatu perusahaan. Kita balik lagi ke slide yang tadi. Sistem informasi manajemen di mana kita memasukkan data-data yang ada untuk seorang pelamar ini dari kombinasi prosedur. Kenapa ada angka 1, kenapa angka 2, kenapa angka 3? Dan ini dimasukkan ke dalam logika matematik. Kalau dia diterima, berarti kita kasih angka 1 untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nantinya ini akan mengkerucutkan pesan yang ingin kita sampaikan ke bagian HRD. Kemudian dalam blok selanjutnya ada blok teknologi. Merupakan toolbox dalam sistem informasi di mana teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi yang terdiri dari 3 bagian utama, yakni brainware, perangkat lunak software, dan perangkat keras hardware. Kalau kita berbicara mengenai perangkat keras, berarti kita berbicara mengenai komputer secara keseluruhan.
Ketika kita berbicara mengenai software, berarti kita berbicara mengenai wadah untuk menyimpan data-data tersebut. Yang menjalankan data-data tersebut bisa jadi softwarenya menggunakan Microsoft Office atau Excel. Dan kita simpan pada drive yang ada dalam komputer. Atau drive bisa jadi drive D atau drive C yang menjadi otaknya untuk penyimpanan data. Dan hal ini untuk memudahkan kalian belajar, saya buatkan tugas kalian untuk membuat blog tadi. Jadi kalau misalnya kalian ingin menampilkan hasil, misalnya contohnya seperti ini. Kita ambil contoh dari salah satu web yang ada dalam web yang ada di kampus kalian. Setiap Perdana Mandiri.ac.id. Hal ini dibutuhkan oleh orang administrasi juga dalam sistem informasi manajemen, di mana menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa, oleh bagian akademik, dan juga oleh para dosen sebagai profil pengajar. Hal inilah yang kita butuhkan untuk tools-tools yang menjelaskan isi blog yang akan kalian buat nanti. Contohnya seperti ini. Ada visi, ada misinya, dan ini menampilkan informasi yang jelas untuk bagaimana bagian dari akademik, dia memperlihatkan data-data yang ada dalam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Setiap Perdana Mandiri. Ini salah satu contohnya saja, dan kalian bisa membuat blog tersebut untuk kebutuhan kalian sendiri yang menampilkan informasi. Kalau misalnya kalian bagian HRD, berarti kalian bisa memunculkan data-data lowongan pekerjaan di kantor kalian. Kalau kalian bagian sales atau marketing, kalian bisa memunculkan produk, bisa memunculkan harganya, bisa memunculkan manfaatnya, bisa memunculkan di mana tempat pelayanannya kalau dia produknya jasa. Paham maksud saya ya? Saya lanjutkan lagi ke dalam slide-nya. Kalau kalian ingin bertanya, boleh langsung dipotong saja. Silahkan Pak, saya ingin bertanya, takut lupa. Silahkan, saya memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Setelah kita mengetahui blok dari teknologi, kita juga akan berbicara mengenai database blok. Seperti yang saya ungkapkan dari contoh Microsoft Excel tadi. Basis data, database, merupakan kumpulan data yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk manipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Sehingga data dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi yang mempunyai basis data yang baik berguna untuk efisiensi dan penyimpanan. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak software database management system. Jadi kalau kalian membuat blog, kalian bisa menggunakan server dari servernya Google. Kelemahannya, ketika kalian di-banned sama Google, kalian tidak bisa lagi mengakses data yang sudah kalian buat. Untuk menanggulangi hal ini, kalian bisa menggunakan flash disk atau kalian bisa menggunakan tempat penyimpanan lain. Saat ini banyak dijual di pasaran. Dan untuk memperkenalkan informasi atau mengeluarkan informasi yang sudah kalian olah, oleh karenanya saya sekali lagi menyuruh kalian untuk membuat blogspot.
Selanjutnya, blok basis data yang kita bahas tadi, saya ungkap sebagai komposisi komponen sistem informasi, di mana terdapat input yang tadi saya jelaskan berdasarkan gambar yang saya namakan sebagai komposisi harmonis komponen sistem informasi, di mana di dalamnya terdapat input, teknologi, software, output, hardware, model. Model di sini bisa jadi bagian HRD-nya, bagian marketingnya, bagian administrasinya, dan basis data yang bisa kita kontrol. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya pikir Pak mau bertanya. Saya lanjutkan lagi. Blok kendali atau kontrol blok, banyak hal yang dapat merusak sistem informasi. Tadi saya sudah jelaskan. Salah satunya bencana alam, kebakaran, temperatur, air, debu, bahkan kecurangan. Di-hacker data-data kalian atau kegagalan sistem itu sendiri. Ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian kendalikan. Salah satu caranya, kalian bisa men-save data yang sudah kalian olah tersebut ke dalam satu flash disk misalnya. Kalau tidak cukup, kalian bisa menyimpannya dalam hard disk di luar. Itu banyak di pasaran. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat cepat langsung diatasi. Saya pernah punya beberapa kasus pada saat di Bank Mandiri. Ada hacker yang mencoba masuk untuk dalam sistem Bank Mandiri, di mana dia menyerangnya ke dalam web di sana. Jadi otomatis bagian IT di sana harus bisa mengendalikan itu dan bisa membloknya secara langsung. Yang saya sarankan pada bagian IT pada saat itu adalah untuk menginstalkan salah satu software namanya deep freeze pada saat itu. Kenapa deep freeze? Supaya data-data yang masuk dari pelanggan tidak disimpan di drive C yang bisa dimasukkan oleh orang dengan sistem. Jadi disimpannya harus di drive D. Bahkan bila perlu di backup lagi untuk di-save dalam satu server yang berbeda. Itu cara yang bisa dilakukan. Selain informasi yang sudah dijelaskan berikut ini, akan dijelaskan tipe sistem informasi. Manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang dilakukan. Sumber informasi untuk pengambilan keputusan manajemen bisa didapat dari sumber eksternal maupun informasi internal. Informasi internal dapat diperoleh dari sistem informasi berupa pengolahan data elektronik atau yang disingkat dengan PDE atau non-PDE, pengolahan data elektronik. Bila kita lihat proses pengolahan data elektronik tadi, ini terdiri dari basis data yang kita proses menjadi output. Kalau saya singkat tadi, input, proses, output. Kemudian penjelasan proses pengolahan data elektronik yang dijelaskan dalam bentuk gambar dalam slide share yang saya sudah share pada layar kalian, di mana basis data setelah kita proses, output ini kita keluarkan pada penerima, di mana mereka akan mengambil keputusan atau tindakan. Kemudian hasil tindakan ini bisa mengungkapkan kesalahan yang terjadi untuk kita proses lagi agar sistemnya tetap sempurna, tidak ada kesalahan. Jadi proses pengolahan data elektronik hanya 3 intinya. Basis data kita olah, kita proses, kemudian menjadi output untuk penerima. Penerima di sini adalah pihak manajerial. Pihak manajerial dibagi menjadi 3. Saya ulangi lagi, top level, middle level, dan low level. Mereka akan mengolah data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.
pihak HRD tadi, kita masukkan berapa orang yang melamar sebagai SPV. Persyaratan yang kita keluarkan apa? Yang pertama, seorang SPV harus sarjana. Apakah dia memenuhi persyaratan itu untuk seorang HRD, untuk seorang SPV atau tidak? Kan? Kalau dia memenuhi syarat, kita masukkan lagi, oh orang ini memenuhi syarat. Laporan itulah yang kita laporkan ke manajer HRD untuk dia mengambil tindakan. Hasil tindakannya berarti ada karyawan baru yang diterima. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Proses pengolahan data elektronik secara teori komputer tidak harus digunakan dalam sistem informasi manajemen. Tetapi kenyataannya tidak mungkin sistem informasi manajemen yang kompleks dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen non-komputer. Otomatis, ini pasti computerized semua. Dan elemen komputer merupakan suatu sistem yang menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasional organisasi sistem informasi manajemen. Di mana kumpulan sistem informasi untuk perbankan, sistem informasi untuk akademik, sistem informasi untuk kesehatan, sistem informasi untuk asuransi, perhotelan, akuntansi, keuangan, manufaktur, pemasaran, dan sumber daya manusia, ini semua tidak akan sama. Mereka akan memiliki perbedaan. Salah satu contohnya begini. Sistem informasi perbankan adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis. Dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya, saat ini Bank Retail Indonesia memiliki berbagai produk layanan, tabungan, deposito, kartu debit, kartu kredit, perdagangan, falas, layanan online banking atau e-banking. Ini tidak akan sama dengan perhotelan. Kalau perhotelan, mereka akan menampilkan data-data berupa hari check-in, alamat pelanggan, tidak mungkin menampilkan buku tabungannya. Kan seperti itu. Sedangkan sistem informasi akademik, aplikasi yang dirancang dan dibuat untuk mengolah data yang berhubungan dengan informasi akademik yang meliputi data mahasiswa, data dosen, rekaman prestasi, kurikulum, pengisian KRS, jadwal perkuliahan, dan pengamuan. Berbeda dengan yang tadi. Jadi yang buat nanti itu terserah kepentingan kalian. Cuman kalau kalau tugas dari saya minimal mengenai pemasaran produk saja, di mana isinya boleh manfaat produknya, harga produknya, berapa harganya, apa manfaatnya, dijualnya di mana, seperti itu. Dan untuk bagaimana cara membuat proses blognya itu, saya sudah sharekan lagi di dalam Google Classroom, di mana cara membuatnya bisa kalian mengikuti langkah-langkah berikut. Silahkan kalian ikuti langkah ini. Yang pertama, kalian bisa klik www.google.com. Nanti kalian masukkan kata kunci atau di browser blogspot.com. Seperti yang tertera dalam slide share berikut ini. Kemudian setelah kalian masukkan kata kunci itu, kalian klik create unique and beautiful blog. Kemudian kalian klik lagi create blog. Setelah itu, kalian tinggal masukkan akun yang kalian punya. Setelah akunnya muncul, kalian pilih nama domain dari blog tersebut. Nama domainnya mungkin belakangnya masih blogspot.com karena yang punyanya ya blogspot, blogger. Kalau kalian pingin yang punya sendiri komersial, tentu ini akan berbayar. Dan untuk belajar saat ini supaya lebih mudah dan lebih murah untuk menampilkan informasi yang akan kalian sampaikan ke calon konsumen, saya menyebutnya calon konsumen agar mudah, yang menampilkan nama produk, manfaat produk, harganya, dan lain sebagainya, kalian buat saja blog terlebih dahulu.
Kalau sudah punya nama domain, kalian tinggal masukkan nama judulnya. Misalnya penjualan, bed cover. Kemudian kalian klik next sampai muncul di situ alamatnya tertera blogspot.com. Setelah muncul itu, kalian klik next lagi, lalu confirm untuk display name-nya yang sudah dibuat tadi. Misalnya bed cover Bandung. Setelah itu, klik finish. Maka akan muncul tampilan yang berbeda di mana dia memunculkan logo blognya sendiri. Itu kalian klik dan nanti akan muncul di tengahnya itu post. Kalau misalnya isinya sudah ada di dalam draft, maka akan terlihat seperti dalam slide share, dia memunculkan title yang sudah kalian buat tadi di dalam draft tersebut. Kalian tinggal masukkan judulnya mau apa. Kalau sudah jadi, masukkan judul itu, kalian masukkan bahannya. Jadi materi yang tadi sudah intinya dari blog yang akan kalian buat itu apa. Badannya terlebih dahulu kalian masukkan. Setelah itu muncul, baru kalian masukkan lagi setelah judulnya, badannya, kemudian nanti kalian bisa pilih theme untuk memasukkan data-data yang dianggap perlu. Kemudian klik preview untuk meyakinkan bahwa isi dari blog yang kalian buat itu sudah benar. Kalau sudah di preview, sudah diyakinkan benar, kalian tinggal klik update, lalu muncul tulisan yang sudah pasti benar dan tidak ada kesalahan lagi, walaupun nanti masih bisa diedit. Lalu setelah klik preview, yang tertera dalam slide share itu ada gambar seperti mata, di tengah-tengahnya seperti ini, itu kalian klik saja sampai muncul alamat URL dan akan memunculkan tampilan blog yang kalian buat. Setelah ini jadi, kalian bisa menambahkan informasi yang lainnya. Saya hanya membutuhkan alamat URL yang saya lingkari merah ini nanti untuk saya cek sampai sejauh mana pemahaman kalian. Ini yang disebut dengan informasi. Kalau misalnya blog ini sudah jadi, kalian bisa share alamat URL-nya. Ketika kalian sudah berjualan nanti, bisa kalian share via WhatsApp untuk memberikan informasi kepada calon konsumen. Bisa via Facebook, Twitter, atau via email. Kalau untuk penjualan. Kemudian kalau sudah jadi, kalian tinggal masukkan, mencekkan sekali lagi, kalian cek sekali lagi ke dalam alamat pencarian atau browser untuk melihat blog kalian sudah jadi atau belum. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin menjelaskan bahwa komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi manajemen ini sangat diperlukan oleh calon konsumen terutama. Selain calon konsumen, tentu ini pun dibutuhkan oleh staf yang ada di dalam selain bagian HRD tadi. Kalau tadi saya sudah menjelaskan sistem informasi untuk bagian perbankan, saat ini ada sistem informasi untuk bagian perhotelan. Di mana sistem informasi perhotelan tersebut menampilkan sebuah program komputer atau hotel software. Lebih jauh lagi, kalau misalnya nanti kalian punya kesempatan untuk berbayar untuk membuat software, ini kita akan buatkan, tapi memang harganya agak mahal, yang bertujuan membantu manajemen hotel dalam kegiatan hotel, baik kegiatan sehari-hari maupun laporan yang diperlukan hotel. Kegiatan tersebut adalah menerima tamu atau check-in, mendapatkan tagihan, guest folio, dan pembayaran tamu atau guest payment. Saya sempat untuk membuatkan software untuk kasir. Kebetulan yang membuat software itu saya bekerja sama dengan rekan IT teman saya. Di dalamnya berisi mengenai data-data ban yang tersedia di toko tersebut. Karena tokonya menjual ban, di mana ada harga dan bagian varian dari ban. Ada berbagai macam merek, mulai dari Bridgestone, Campiro, kemudian ada Dunlop. Harganya nanti dimunculkan. Itu juga akan memunculkan berapa stok yang
tersisa di dalam gudang. Nah, software itulah yang membutuhkan data untuk dikeluarkan seperti data berikut ini. Nanti keluarannya bukan lagi Excel, tapi keluarannya adalah sudah berupa software yang dia menampilkan data-data yang sudah kita input tadi. Sama dengan Excel pembuatan yang saya buat di awal, tampilan ini juga akan memunculkan di dalam software yang kita buat, seperti software kasir. Bentar, saya akan tampilkan pada kalian. Ini adalah data yang sudah jadi. Softwarenya berupa data kasir. Tapi kalau belum jadinya, dia akan memunculkan seperti ini. Ini yang sudah jadi, itu tadi pembuatan di awal. Ini yang data kita buat. Misalnya data ban Achilles. Dia akan menunjukkan, ini bahasa pemrograman, jadi dia muncul koma-koma ini di softwarenya nanti. Di softwarenya nanti kenapa muncul koma, harus memunculkan koma, karena dia akan memunculkan beberapa tampilan yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat di layar kalian, di sini ada kode. Jadi inputannya hanya seperti ini, yang tadi banyak itu, ada Achilles, Bridgestone, kemudian ada Corsa, kemudian ada Dunlop. Inputnya seperti ini satu-satu. Yang pertama adalah kode ban dulu. A, ACH, DH, strip AP, LT. Kemudian munculkan mereknya Achilles, seri 85. Kodenya apa? Kodenya HT. Berapa pieces? Piecesnya ini menunjukkan jumlahnya. Harga pokoknya berapa dan jumlah harga jualnya berapa. Piecesnya 5, berarti ada di sini. Gitu ya. Ini untuk Achilles. Ada lagi contoh yang lain. Ya udah gak jadi masalah. Contoh yang lainnya adalah seperti ini. Ini untuk Bridgestone. Ini sudah jadi juga. Ini data yang diinputkan ke dalam software. Tapi kalau misalnya belum jadi, kalian harus memunculkan dari awal, ya kalian harus input satu persatu. Dan ini kerjaan yang saya lakukan, yang membuat softwarenya, rekan saya di bagian IT. Dia akan munculkan seperti ini, kodenya, nama, kategori, unit, harga di luarnya nanti berapa, kemudian kuantitinya ada berapa, ini banyak lagi. Dia akan memunculkan. Ada Ecopia dengan ring 70, kemudian ukurannya Ecopia 150, SR13, 175, 70. Ini ukuran bannya dia berbeda-beda dan diinput satu persatu. Seri 65, seri 70 karena serinya banyak. Seri 80, adrenalin, ini terus inilah kerjaan bagian administrasi, ini kerjaan yang nantinya akan kita tampilkan di software yang akan dipergunakan oleh konsumen kita tentu owner. Kalau saya dulu begitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menginput, ya saya makanya kalian belajarnya dari Blogspot saja dulu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian boleh download untuk materinya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.